Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul. Saya sebagai supervisor untuk sesi ini. Kemudian Ibu Fatma sebagai coach untuk hari ini, dan Ibu Siti Samsam sebagai coach untuk sesi pertama. Oke Bu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Fatma. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian lanjut ya Bu ya. Untuk sesi kali ini rencana Ibu untuk melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Ya, kira-kira dari praktek coaching yang Ibu nanti lakukan seperti apa Bu? Makasih ya Pak. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Yang pertama, menggali informasi tujuan utamanya. Tujuan utama tentang coaching ini. Apa harapan yang ingin dicapai dari kegiatan coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mengidentifikasi masalah yang terkait apa yang dihadapi oleh coaching. Setelah itu, saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian, yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga nantinya dapat menyelesaikan dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Oke Bu, terima kasih luar biasa. Jadi untuk kasus pertama, Ibu sebagai coach untuk hari ini, kemudian nanti saya sebagai pengamat akan menggunakan rubrik penilaian dalam coaching tersebut. Ya Bu? Iya Pak, supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik, apa yang sudah kurang, dan saya harus perbaiki ke depannya bagaimana. Oke Bu, ya jadi untuk sesi ini saya memakai 4 kriteria ya Bu ya. Mungkin ada kriterianya baik, kurang baik, dan cukup baik ya Bu. Iya Pak, siap. Pertanyaan selanjutnya Bu, terus kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menghadirkan penuh presence, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya agar dapat mendorong coach untuk menemukan solusi dari masalah yang telah dihadapinya. Oke, baik Bu. Untuk agar observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara spesifik Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan dalam coaching ini? Dan mungkin apa hal yang akan Ibu lakukan setelah pengembangan kompetensi ini Bu? Oh iya Pak, dari ketiga kompetensi coaching saya akan kembangkan, yaitu saya lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana yang pertama yang saya fokuskan adalah bagaimana si coach menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara, yakni coachingnya. Dan yang ketiga, saya akan meninggalkan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dalam artian, saya akan fokus kepada coach saya. Dan yang terakhir, saya akan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke Bu ya. Terus berikutnya Bu ya, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu tadi Bu? Indikator keberhasilan dari kegiatan coaching adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari coach tersebut. Oke Bu, terima kasih. Baik Bu, jadi kira-kira mungkin bisa kita mulai Bu ya untuk pelaksanaan coaching hari ini. Ya Bu ya. Oh iya Pak, kebetulan Pak hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Pak. Jadi nanti bisa Bapak lihat dan mengobservasi kegiatan coach yang saya lakukan.
untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang atau yang belum berkembang dari saya pribadi. Oke Bu, terima kasih. Jadi mungkin setelah mengamati percakapan kita untuk sebagai coach untuk hari ini, saya akan menyampaikan ketercapaiannya nanti pada saat di akhir coach sebentar Bu, ya. Nanti ada pasca setelah proses coaching nanti. Oke Bu, saya serahkan dan kembalikan ke Ibu selaku coach untuk memberikan coachingnya terhadap Ibu Samsam. Terima kasih Bu, silakan Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bisakah saya minta waktunya Bu? Saya mau ngobrol sebentar dengan Ibu, apa boleh Bu? Halo, siang Namel. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang mau diceritakan ke Ibu? Begini Bu, saya merasa saya tidak nyaman akhir-akhir ini dalam belajar. Saya juga sering terlambat Bu, dan ini mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan akhir diskusi ini apa yang Nanda ingin capai? Saya ingin mendapatkan solusi Bu atas permasalahan saya. Terus masih ada nggak? Kiranya saya bisa semangat lagi belajar. Baiklah, sebelumnya bisa Nanda ceritakan hal apa yang membuat Nanda merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran di sekolah, bahkan sering terlambat ke sekolah. Begini Bu, saya tidak semangat Bu karena saya merasa tidak percaya diri di kelas. Saya merasa minder karena saya merasa kemampuan saya kurang Bu. Sehingga karena tidak semangat akhirnya saya ogah-ogahan ke sekolah, sehingga saya sering terlambat datang ke sekolah. Apa yang membuat Nanda merasa kurang bersemangat, bahkan tidak percaya diri sampai akhirnya sering terlambat ke sekolah? Saya merasa saya tidak sepintar teman-teman saya Bu. Bahkan kemarin di ulangan harian nilai saya yang paling rendah. Oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang merasa Ananda ini tidak semangat belajar, bahkan minder di kelas? Saya tidak merasa nyaman Bu karena kayaknya dalam pembagian kelompok teman-teman kelompok saya merasa tidak terlalu senang ketika saya bergabung dengan kelompok mereka Bu. Oh begitu rupanya. Baik ya Nanda, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai kamu yang kamu dapatkan dari ulangan itu rendah, hal apa lagi yang membuat Nanda ini merasa tidak semangat belajar di kelas? Teman-teman saya Bu tidak terlalu mengajak saya berbicara, bahkan untuk kegiatan tugas kelompok Bu mereka tidak terlalu melibatkan saya Bu. Oh jadi apa yang membebani pikiran Nanda setelah teman-teman Nanda berbuat demikian? Saya merasa tidak punya andil Bu dalam kerja kelompok karena mereka menuliskan jawaban itu tidak meminta pendapat saya Bu. Kayaknya mereka tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam tugas kelompok Bu. Oh seperti itu rupanya ya, jadi beban pikiran Nanda. Iya Bu, saya merasa tidak semangat Bu sehingga saya malas datang ke sekolah. Karena saya merasa bahwa semua tugas-tugas kelompok itu sudah dikerjakan oleh teman kelompok saya Bu. Jadi selama ini Nanda langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi? Saya sudah menanyakan ke mereka Bu, kenapa mereka tidak melibatkan saya dalam kegiatan kelompok. Lalu kata teman Nanda? Katanya saya sering terlambat Bu. Kemudian kalau kerja kelompok sepertinya saya tidak sepenuh hati mengerjakan tugas kelompok itu Bu. Kalau dari pribadi Nanda sendiri, kiranya apa yang ingin Nanda lakukan? Sebenarnya Bu, saya juga ingin aktif dalam kegiatan kelompok Bu. Terus kenapa Nanda tidak coba lakukan? Saya masih ragu Bu, saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya Bu. Apakah sebelumnya
temannya Nanda pernah mengatakan kalau Nanda Samsam ini tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bahkan pengetahuan yang Nanda miliki itu terbatas. Tidak sih Bu. Nah, kalau begitu kenapa Nanda tidak coba? Ya juga ya Bu, harusnya saya mencoba untuk lebih aktif dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan di kelas Bu. Bagus. Nah, setelah kamu bertemu dengan teman sekelompoknya maupun teman sekelasnya, coba Nanda itu sampaikan apa yang selama ini menjadi keinginan Nanda. Iya Bu, saya akan sampaikan Bu bahwa selama ini saya juga ingin aktif dan bersemangat dalam kegiatan kelompok. Saya juga akan mengkonfirmasi alasan saya Bu, kenapa selama ini saya cuek dengan kegiatan kelompok itu karena saya sebenarnya merasa minder Bu dengan kemampuan saya. Oh, bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang Nanda miliki sehingga nantinya akan merasa yakin untuk aktif dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan di kelas? Saya sebenarnya suka belajar Bu. Saya suka mengulang pelajaran, bahkan mengerjakan tugas-tugas itu. Bahkan pun saya sering membuka YouTube untuk mendapatkan penjelasan materi yang tidak jelas. Catatan yang saya buat pun sebenarnya rapi Bu, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Cuma itu tadi saya merasa minder dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga dalam kegiatan kelompok itu saya tidak percaya diri Bu untuk mengungkapkan apa yang saya ketahui. Takutnya salah atau takutnya teman saya ketawa karena mungkin jawaban saya yang tidak terlalu tepat Bu. Selain itu Bu, sebenarnya saya juga sering terlambat ke sekolah maupun di kegiatan kelompok itu karena saya membantu adik saya Bu untuk menjaga dan membantu ibu saya Bu untuk menjaga adik saya. Oh iya, mulai saya pahami. Nah, kegiatan ini apakah mengganggu proses belajar Nanda di rumah ketika menjaga adik? Iya sih Bu, berpengaruh karena adik saya ini termasuk aktif Bu. Kadang catatan saya dirobek, dicoret, sehingga saya tidak konsentrasi belajar. Saya mau belajar, tahu-tahu catatannya hilang Bu. Nah, coba Nanda pikirkan kembali tentang nilai ulangannya yang lebih rendah dibandingkan teman-temanmu. Apakah karena disebabkan dari konsentrasi belajarnya? Wah, mungkin juga ya Bu. Nah, dari hal ini menurut Nanda, apa yang bisa dilakukan? Saya akan berbicara dengan teman-teman saya, kemudian saya juga akan berusaha untuk menyimpan buku-buku saya Bu di tempat yang aman, sehingga adik saya ya jauhlah dari jangkauan adik saya, sehingga tidak lagi mencoret atau merobek buku saya. Saya juga akan berusaha menjalin komunikasi yang lebih baik Bu dengan teman saya. Jadi dari pembicaraan tadi, mungkin apa rencana Nanda untuk mencapai tujuannya? Saya akan mengkomunikasikan Ibu dengan ibu saya supaya dua-duanya bisa jalan. Saya bisa menjaga adik saya, tapi mungkin tidak seharian penuh, sehingga waktu belajar saya juga tidak berkurang. Saya juga akan mengkomunikasikan Ibu dengan teman saya bahwa selama ini sebenarnya saya tidak cuek, cuma saya tidak merasa percaya diri dengan kemampuan yang saya miliki, sehingga saya merasa malu Bu untuk berbaur dengan mereka. Tapi mungkin lebih pentingnya itu Bu, saya akan berusaha untuk lebih giat lagi belajar, dan jika saya menemui kendala, saya akan konsultasikan dengan teman kelompok saya Bu. Bagus, mantap ini anak. Ibu sangat suka rencana Nanda. Lalu komitmen apa yang Nanda lakukan untuk menjalankan rencananya ini? Insya Allah Bu, besok pagi saya akan bicarakan dengan teman saya. Selain itu, saya akan berusaha Bu untuk lebih giat lagi belajar. Ya, kalau begitu siapa nanti yang Nanda itu tempati untuk minta bantuan dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan pastinya teman kelompok saya Bu yang paling sering berbaur dengan saya. Saya juga akan meminta bantuan ibu saya Bu untuk menjaga adik saya supaya saya bisa konsentrasi lagi belajar Bu. Nah, itu sangat baik yang Nanda lakukan.
Terima kasih banyak Bu. Saya merasa lega setelah berbicara dengan Ibu. Selama ini saya mencari orang yang bisa saya ajak bicara dan ternyata Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Nanda, semangat dan semangat belajar. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi untuk coachingnya hari ini saya sudah menyimak dan saya cukup kagum dengan apa-apa yang kita gali tadi dari coach. Nah sekarang Ibu sudah melaksanakan coachnya hari ini. Kira-kira indikator ketercapaian hasilnya gimana Bu? Alhamdulillah hasilnya Pak luar biasa. Coach saya dalam artian siswa saya ini sudah mampu menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau gitu saya coba untuk menarik kembali dari hasil analisis yang sudah dijelaskan di awal pelaksanaan coachingnya. Sampai pada awal praobservasi tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang Ibu sebutkan tadi pada praobservasinya? Silakan Bu. Ya, baik ya Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya menghadirkan penuh perasaan saya. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coachingnya dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain kegiatan coach ini. Oke Bu, memang saya juga ikut menyimak, ikut dalam perbincangan tadi, melihat bahwa coach di sini sudah betul-betul sudah cukup bagus dalam menggali potensi-potensi apa yang menjadi permasalahan dari coach untuk diskusi ini. Jadi coach juga di sini saya tadi sudah mencatat bahwa sekaligus tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot kepada coach, sehingga coach mampu memberikan sedikit penyelesaiannya sendiri. Ya, jadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan cukup bagus dan sesuai dengan prinsip coaching yang kita harapkan. Itu Bu. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya sudah menyampaikan penilaian kepada saya atas kegiatan coaching yang saya lakukan tadi terhadap coach saya. Oke Bu, terima kasih juga Bu ya. Oke, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya atau kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi Bu? Jadi kompetensi coaching yang saya akan kembangkan yaitu bagaimana kompetensi saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu ya. Berikutnya ya, selanjutnya kira-kira langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu, khususnya kompetensi memberikan pertanyaan bobot. Seperti apa itu Bu? Pertanyaan-pertanyaan berbobotnya seperti apa Bu? Ya, mungkin langkah-langkah yang saya akan lakukan yang pertama adalah bagaimana saya mampu melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana saya melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coach saya, dan insya Allah saya akan belajar public speaking yang baik, bagaimana saya mampu membangun komunikasi dengan coach, dan selain itu saya akan belajar banyak dari orang-orang yang sudah melakukan praktik coaching. Oke, luar biasa. Jadi tadi Ibu sudah sedikit memberikan bahwa akan mencari sebuah referensi, kemudian belajar untuk public speaking, kemudian belajar dari pengalaman coaching orang lain. Ini sangat menarik Bu. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu? Insya Allah Pak, saya akan melaksanakan rencana tersebut secepatnya.
saya akan mencoba mencari referensi di Google, di YouTube atau media lainnya. Kemudian insya Allah ada kegiatan pelatihan ini Pak, public speaking, saya akan mengikutinya. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi untuk praktek coachingnya kira-kira kapan lagi Bu akan dilaksanakan? Insya Allah Pak, ketika nanti ada teman-teman, rekan sejawat atau di komunitas yang menginginkan coaching, insya Allah saya siap Pak. Ya, Bu, mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu kedepannya semakin lebih baik lagi, sehingga mendorong kita semua untuk lebih maju dalam, tentunya dalam dunia pendidikan, dan ini menjadi beban kita bersama Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak, sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya. Oke Bu, sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon pamit Bu ya, dengan kegiatan ini. Semoga coaching kedepannya lebih bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Samsam, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Fatma, alhamdulillah sehat Bu Fatma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Samsam. Oh iya Bu Samsam, rencananya kan Bu Samsam mau melakukan praktek coaching dengan modal Tirta. Kira-kira dari praktek coaching yang Ibu Samsam lakukan ini, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan? Hal yang akan saya lakukan pada saat saya melakukan coaching, tentunya saya melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, yaitu dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab. Oh iya ya. Baik Bu Samsam, nanti dalam praktek coachingnya Bu Samsam dengan coachingnya ini, saya akan mengamati dan menilai Bu Samsam menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya Bu, bagus sekali supaya nanti saya bisa mengetahui apa kekurangan saya, sehingga saya bisa memperbaiki Bu setelah mengetahui kekurangan saya nantinya. Oh iya. Jadi kriteria penilaian ini Bu, cuma 3 kriteria ya Bu. Yang pertama yaitu bagaimana nanti Bu Samsam cukup baik. Baru yang kedua yaitu baik. Dan yang ketiga itu sangat baik. Oh iya Bu. Oke, terus kompetensi coachingnya apa nih yang Bu Samsam sudah kembangkan, yang akan Ibu kembangkan kembali? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan melalui proses coaching ini adalah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu, sehingga ketika saya mempunyai kompetensi ini, saya akan membuat coach saya bisa menggali potensinya, sehingga dia sendiri akan menemukan solusi atas permasalahannya. Oh iya. Nah, agar nantinya observasi yang dilakukan ini lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Ibu Samsam? Dan apa saja hal yang dilakukan Bu Samsam untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Ya Bu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, saya lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, di mana pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching saya hadapi. Kemudian yang kedua, saya akan menghadirkan diri secara penuh dengan menangkap lawan bicara saya. Kemudian saya juga tidak akan melakukan aktivitas yang lain Bu. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Samsam dalam kegiatan coaching? Ya, indikator keberhasilannya ketika coach saya ini bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian menyusun rencana aksinya, serta tanggung jawab atas rencana yang rencana aksi yang sudah direncanakan tadi. Baiklah Bu Samsam, kalau begitu, nah kapan kegiatan coaching Ibu akan laksanakan? Ya, rencananya hari ini Bu, saya janjian dengan coach saya untuk melakukan coaching Bu.
Nah, siap Bu Samsam. Nah, setelah saya mengamati nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Samsam lakukan. Oh iya Bu, kalau begitu saya ke ruangan dulu Bu, menunggu kunci saya Bu. Oh iya, silahkan Bu, silahkan. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya Bu? Dan saya juga sehat Pak. Hari ini boleh kita berbincang-bincang Pak. Mungkin Pak Fahrul ada waktu Pak? Alhamdulillah iya Bu. Siap insyaallah. Oke Pak, kemarin Bapak menyampaikan lewat pesan di WA kalau hari ini Bapak ingin berbagi sesuatu kepada saya. Kalau boleh tahu apa nih tujuan pembicaraan kita hari ini Pak? Iya Bu, benar Bu. Jadi seperti ini Bu ya. Jadi seperti yang kita ketahui untuk setiap sekolah, bahwa kita setiap sekolah memiliki aturan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Namun terkadang kala murid-murid di sekolah tidak menjalankan aturan tersebut dengan baik Bu. Contoh salah satunya adalah keseragaman dalam berpakaian Bu. Seharusnya setelah saya mengajar di lapangan, di mana murid-murid menggunakan masih ada yang menggunakan seragam olahraga, yang tidak menggunakan seragam olahraga. Mereka mengganti pakaiannya dengan seragam putih biru atau batik sesuai hari itu. Namun hal ini tidak diperhatikan. Jadi ketika saya melakukan aktivitas olahraga, jadi siswa-siswa setelah jam pelajaran olahraga selesai, terkadang masih ada yang belum mengganti pakaiannya Bu. Seperti itu Bu. Oh iya Pak Fahrul. Setelah mendengarkan cerita Bapak tentang ada sebagian murid Bapak yang ketika selesai materi yang Bapak berikan ternyata tidak segera mengganti seragam atau atribut yang telah dipakai di kelas Bapak sebagai guru BCOK. Nah, kira-kira hambatan dan permasalahan apa yang Bapak temui sehingga mengharuskan Bapak untuk menyelesaikannya? Ya Bu, jadi mungkin sedikit ya jadi masalah bagi saya, yaitu ketika jam pelajaran PJOK, saya sering melihat Bapak Ibu guru yang mengajar di ruangan sedikit terganggu ya dengan kondisi siswa yang masih menggunakan seragam olahraga Bu. Kedepannya idealnya seperti apa yang Bapak inginkan? Saya sebenarnya ingin mengingatkan kedisiplinan kembali kepada murid-murid yang ada di kelas, terutama pada hal berpakaian. Jadi setiap saya mengajar, sebenarnya saya sudah memberikan waktu kepada mereka kurang lebih 15 menit untuk beristirahat sembari untuk mengganti pakaiannya. Namun terkadang anak-anak yang lain sebagian ini masih kurang dalam tentang aturan kita di sekolah itu Bu. Kalau Bapak melihat posisi sekarang dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di level mana sekarang Pak? Sepertinya karena kebetulan yang sering melakukan atau yang masih ada siswa yang belum disiplin ini di kelas 7 Bu ya. Jadi sepertinya saya masih di tahap di level 6 Bu. Ketika nanti misalnya Pak ada planning ke depan dari level 6 mau ke level berapa Pak? Pastinya sih ingin ke level 10 Bu ya, tapi mungkin nanti ini menjadi tahap awal untuk menuju ke sana Bu. Kira-kira Pak kekuatan yang Bapak miliki untuk mencapai level yang dimaksud ini apa Pak? Ini Bu ya, level ketercapaian anak-anak, bagaimana anak-anak ini membangun kolaborasi dengan semua rekan-rekan yang ada di sekolah. Tentunya terus memantau perkembangan kedisiplinan siswa Bu. Kira-kira Pak peluang yang Bapak ambil nantinya itu bagaimana Pak? Tentunya saya akan membangun
komunikasi yang baik dengan murid-murid, tentunya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Kalau dalam menjalankan rencana Bapak ini, kira-kira hambatannya apa, Pak? Kalau hambatannya sih kira-kira pada momen-momennya ya, Bu, ya, pada saat kapan kita akan memberikan masukan kepada siswa, kapan kita akan mengingatkan mereka. Tentunya waktu yang tepat lah untuk mengingatkan mereka, karena memang ada momen-momen atau ada waktu-waktu tertentu ya di mana anak-anak itu mampu dengan sangat, atau dengan kata lain, ikhlas untuk menerima apa yang kita ingatkan itu, Bu. Oh iya, jadi menurut Bapak hambatannya adalah momen untuk menyampaikan menyampaikan kepada anak-anak untuk melakukan kedisiplinan ya, Pak. Iya, Kira-kira apa solusi yang Bapak siapkan kira-kira? Tentunya untuk solusinya ini yang perlu ya, antara kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan meluangkan waktu yang lebih, mungkin yang lebih lagi, agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid dan rekan-rekan yang ada di sekolah, Bu. Oh iya, jadi rencananya Bapak akan membangun kolaborasi dengan teman-teman sejawat Bapak. Kemudian rencana Bapak untuk mencapai tujuan ini seperti apa, Pak? Ini mungkin salah satunya mengadakan pertemuan untuk membahas tentang kedisiplinan berpakaian murid, Bu, dan menyatukan persepsi lagi tentang hal-hal yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan kedisiplinan murid, Bu. Oh ya, jadi Bapak akan mengadakan pertemuan begitu ya, Pak? Iya. Mengadakan pertemuan untuk membahas tentang kedisiplinan. Kira-kira jangka waktu untuk melakukan rencana tersebut, Pak? Kira-kira sekitar mungkin 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Ya. Oh iya, Pak. Kemudian untuk komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana ini apa, Pak? Komitmen yang perlu saya lakukan yaitu harus menjalankan dengan baik langkah-langkah yang sudah disepakati sebelumnya, Bu. Mungkin itu tekanannya, Bu. Oh iya, Pak. Dalam pelaksanaan rencana Bapak tadi, apakah ada semacam dukungan atau semacam kolaborasi, Pak, dengan rekan sejawat? Saya kira ini yang sangat penting, kolaborasi yang kita jalin di sekolah ini. Semua semua stakeholder ya yang ada di sekolah. Jadi ini agar mendukung apa-apa yang menjadi langkah positif kita ke depannya. Dan ini merupakan hal yang salah satu langkah pembentukan karakter baik bagi murid, Bu. Oh iya, jadi semua stakeholder ini harus memberikan dukungan ya, Pak. Iya, Bu. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching kita, kira-kira menurut Bapak apa? Saya kira semoga semua rencana yang telah disepakati bisa berjalan dengan baik sehingga menjadi referensi bagi saya sendiri, terus teman-teman yang ada di sekolah dalam mendidik dan membentuk karakter murid-murid. Ya, semoga dari semua rencana yang Bapak tadi sudah utarakan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga ini juga akan mengarah ke pembentukan karakter anak yang lebih baik, Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Iya, Pak, menarik sekali ya, Pak Fahrul, rencana strategi yang Bapak akan lakukan. Ya, Bu, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, Bu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama, Pak. Saya kira untuk hari ini cukup, Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Harus acungkan jempol untuk kegiatan coaching Ibu Samsam. Nah, Ibu Samsam, tadi Ibu Samsam sudah melaksanakan coaching dengan coachingnya dalam hal ini Bapak Abdul. Bagaimana Bu Samsam hasilnya? Alhamdulillah, Bu, coachingnya berlangsung dengan baik dan lancar. Coach saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, Bu. Alhamdulillah ya, Bu.
Nah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Ibu Samsam laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coachingnya. Nah, pada saat di awal observasi tadi, apa yang sudah Ibu Samsam lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu Samsam sebutkan? Baik Bu Fatma, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh tadi. Saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menatap coach saya dan tidak melakukan aktivitas yang lain selama proses coaching. Oh ya, baik Ibu Samsam, memang tadi saya perhatikan bagaimana Bu Samsam sudah hampir hadir secara penuh dengan coaching bersama dengan Pak Fahrul. Nah, Bu Samsam juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coachingnya. Dan sekaligus tadi Ibu Samsam juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Jadi Ibu Samsam sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Terima kasih Bu Fatma atas penilaiannya, atas proses coaching yang sudah saya lakukan. Sama-sama Bu Samsam. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Ibu Samsam ke depannya ini bagaimana? Kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide dan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu Samsam untuk mengembangkan kompetensi coachingnya Ibu Samsam, khususnya kompetensi memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya, dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga belajar dari orang-orang yang sudah melakukan praktik coaching. Oh iya, jadi ceritanya ini Ibu Samsam akan mencari referensi dulu, belajar public speaking, yaitu bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan coaching, belajar dari pengalaman coaching yang lainnya. Kemudian kira-kira kapan Bu Samsam akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana ini Bu secepatnya untuk mencari referensi di Google, di YouTube atau media lainnya. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking. Jadi kapan Bu Samsam akan melaksanakan praktik coaching kembali? Insya Allah Bu, kalau ada teman yang diminta untuk di coaching. Iya, Ibu berharap mudah-mudahan pada praktik coachingnya yang dilakukan Ibu Samsam selanjutnya itu sudah lebih baik lagi. Terima kasih Bu Fatma sudah bersedia mengobservasi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Sama-sama Bu Samsam, kalau begitu saya izin dulu, mungkin kita tutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fahrul. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Fahrul hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu. Oke, sebelum Pak Fahrul melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Pak? Iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Oke Pak, nanti pada saat proses coaching yang akan saya amati adalah ada rubrik penilaian yang isinya tentang bagaimana Bapak melakukan coaching ini dengan menggunakan alur cerita, atau Bapak bisa memberikan penjelasan ataukah pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach
Dan saya juga akan mendengar respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang Bapak ajukan. Dan jangan lupa Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang mau saya tanyakan sama Bapak, boleh Pak? Silakan, boleh Bu. Oh iya Pak, untuk yang pertama, dalam proses coaching, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya kira di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu coaching ingin present atau hadir dan mendengarkan, aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Oh ya, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi yang tadi sudah disebutkan, kira-kira kompetensi mana nih Kak yang mau dikembangkan lebih spesifik? Saya kira yang perlu saya kembangkan di sini yang paling utama adalah mengajukan, mungkin di sini ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif percakapan ya, nanti. Ada 2 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Kira-kira Pak, apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Harapan saya sebagai coach untuk hari ini saya bisa menemukan solusi, saya bisa memberikan solusi dan memberikan mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach sebentar Bu, terkait dengan masalah yang dihadapi. Oh ya, baik Pak. Indikator pencapaian coaching adalah ketika coachnya itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian bisa merancang aksinya serta memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu kita akan bincang-bincang kembali Pak. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Tadi saya amati untuk keadaan hari ini Bu ya. Tadi Ibu kelihatan sedikit kurang bersemangat dan seceria biasanya Bu. Kenapa Bu ya? Kalau boleh tahu ada apa Bu ya? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak punya waktu? Mohon maaf ya Pak kalau saya mengganggu waktu dan kesibukannya Bapak. Enggak Bu, insya Allah ada waktu Bu untuk Ibu. Jadi jangan sungkan, mungkin Ibu bisa lebih terbuka lagi dalam hal ini Bu. Silakan Bu, tidak mengganggu kok Bu. Iya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini ceritanya Pak. Beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Pak. Oh iya Pak, iya Bu ya. Oh, kurang tenang ya. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti Bu? Saya berharap ya Pak akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah yang saya hadapi selama ini. Ya Bu, baik Bu ya. Kira-kira masih ada nggak yang ingin Ibu ceritakan selain daripada ini Bu? Saya berharap juga Pak, bagaimana saya mampu mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Oh ya. Oke, semoga nanti dalam coaching kita kali ini bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari apa yang kita peroleh nantinya Bu. Begini ya Pak, akhir-akhir ini beberapa murid dalam kelas kurang fokus dalam proses belajar mengajar. Saya berpikir kalau murid tidak menyukai pelajaran yang saya sampaikan selama ini.
Oh begitu ya Bu. Terus gimana Bu? Dan ini terjadi sudah beberapa kali, Pak. Dan bahkan saya sudah tegur, tetapi kejadian dan kesalahan yang sama anak-anak lakukan kembali. Seperti itu Bu ya. Kira-kira apakah anak-anak tertarik dengan pelajaran Ibu yang Ibu ajarkan? Saya lihat anak-anak kurang bersemangat, Pak, dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, seperti itu Bu ya. Biasanya Ibu dalam pembelajaran menggunakan media atau menggunakan hal-hal lain bisa Bu ya? Bagaimana itu Bu? Ya, seperti biasa, Pak. Saya hanya menggunakan buku paket pembelajaran, tapi terkadang saya juga menggunakan buku penunjang. Oh, jadi selama ini Ibu hanya menggunakan buku paket dan pembelajaran dan terkadang menggunakan buku penunjang juga Bu ya? Iya, Pak. Hanya itu yang saya pakai dalam pembelajaran. Mungkin tabe Bu ya. Kira-kira ada cara lain Bu ya, biar anak-anak ini lebih fokus dan dalam pembelajaran Bu. Mungkin ada cara-cara yang Ibu pernah dapatkan di waktu-waktu tertentu Bu, atau dengan teman-temannya seperti apa Bu? Nah, ini juga ya, Pak, yang saya pikirkan. Atau begini, Pak, bagaimana kalau strategi dan metode saya ubah dalam pembelajaran? Bisa Bu. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita rubah Bu. Setahu saya, Pak, ada proyektor di tiap kelas ya. Itu Bu, di setiap kelas ini sudah ada disiapkan layar proyektor dan LCD untuk digunakan semua guru Bu. Bagaimana Pak kalau proyektor itu saya gunakan? Saya mencoba dengan menggunakan atau menampilkan video dan menggunakan PPT dalam proses pembelajaran. Nah itu Bu, luar biasa Bu, luar biasa. Ide yang sangat bagus. Itu yang mungkin bisa kita tampilkan ke anak-anak. Selain menggunakan video, mungkin ada cara-cara lain dah Bu, biar anak-anak tertarik dalam pembelajaran lain yang kita ajarkan nanti Bu. Bagaimana ya Pak kalau strategi dan metode yang selama ini saya gunakan hanya metode ceramah, saya ganti, saya bantu juga dengan metode lainnya, saya padukan dengan metode lainnya. Luar biasa Bu, mantap seperti itu Bu. Baik Pak, saya juga akan berusaha bagaimana memasukkan game dalam proses pembelajaran nantinya Pak. Sekali lagi Bu, saya harus berterima kasih dan saya harus bangga dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kira-kira dan dengan perubahan metode dalam pembelajaran serta menampilkan media, video dan penggunaan game dalam proses pembelajaran nanti, apakah anak-anak membuat anak-anak fokus serta semangat dalam pembelajaran? Insya Allah Pak, saya akan usahakan bagaimana semaksimal saya menampilkan video-video yang menarik, konten-konten yang menarik sehingga anak-anak fokus dan semangat dalam pembelajaran. Mantap Bu ya. Bisakah Ibu menceritakan kembali apa-apa yang Ibu akan lakukan biar anak-anak fokus tadi, selain dari penampilan video, terus apanya lagi Bu? Insya Allah Pak, nanti ke depannya saya akan berubah metode pembelajaran yang biasanya hanya ceramah, saya padukan dengan diskusi, dan dalam proses pembelajaran nantinya untuk latihan saya akan gabung dengan game di dalamnya Pak. Luar biasa Bu ya. Itu penggabungan dengan teknologi IT dan sebuah perpaduan dengan game-game yang saya kira ini yang sangat dibutuhkan siswa kita. Ya Bu, berikutnya sebelum rencana yang sangat bagus ini Bu ya, terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Insya Allah Pak, mulai besok saya akan siapkan video yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu, dan beberapa materi mungkin saya akan buatkan PPT, dan untuk tugasnya mungkin latihannya saya padukan dengan game termasuk dengan quizzes. Oke Bu,
dalam menggunakan PTT, terus ada gamenya, terus perpaduan-perpaduan ini, kira-kira kegiatan ini ada butuh bantuan nggak, Bu? Nah, terkait ini Pak, mungkin saya butuh bantuan. Kebetulan teman kita Ibu Anti itu dia menguasai IT Pak. Wah, ini ide yang sangat luar biasa, Bu, ya. Jadi sudah melakukan ingin memberikan sebuah perpaduan dengan media-media, kemudian bantuan kepada teman-teman yang bisa menggunakan IT. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu bisa kembali bekerja dalam suasana hati yang tenang, bisa nyaman, anak-anak pun seperti itu, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Pak untuk semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, waktunya, sehingga sekarang saya merasa lebih enak dan lebih merasa lega. Semoga ya Pak nantinya guru-guru bisa memberikan yang terbaik kepada murid-muridnya nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, Bu. Jadi mohon maaf ya Pak, kebetulan hari ini saya ada janji dengan para murid. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi pelaksana upacara pada hari Senin nantinya. Oh ya, Bu, silakan, Bu, silakan Ibu kembali ke siswa untuk latihannya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Fahrul. Bagaimana tadi Pak hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan baik Pak? Alhamdulillah, Bu, saya kira sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Ya baik Pak, tadi setelah melakukan proses observasi terhadap proses coaching yang Bapak lakukan, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Ya, silahkan, Bu. Pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya kira saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur yang kita ketahui, yaitu alur Tirta, yang dimulai dari menentukan tujuan, terus ada identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan di akhir ada tanggung jawab. Mungkin melalui proses coaching ini saya juga sedikit menggali potensi coaching yang dimiliki untuk menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi terhadap siswa, Bu. Iya, jadi Pak Fahrul sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai juga tadi dengan yang saya amati Pak, bahwa Pak Fahrul sudah berhasil menyampaikan melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur kita. Dan saya juga tadi mendengar percakapan Bapak dengan coacher. Bapak juga sudah melakukan presence, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentu saja Bapak sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coacher. Kompetensi apalagi yang mau dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan? Saya kira kompetensi yang perlu saya kembangkan dalam hal ini sebagai coach, yaitu lebih mendalami lagi tentang bagaimana alur Tirta itu, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh ya, jadi Bapak akan mendalami lagi tentang proses coaching ini dengan lebih memahami lagi tentang alur Tirta. Jadi harapannya Bapak bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa Pak yang sudah Bapak lakukan dan sudah Bapak berikan pada kegiatan coaching hari ini. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi yang kita lakukan pada kesempatan ini Pak. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak.